Baik, kita lanjutkan. Video kali ini membahas kelanjutan dari tutorial sebelumnya, dari video sebelumnya di Mindscape Basic. Untuk saat ini kita akan sedikit masuk ke OpenCAD. Cuman di sini kalau sesuai dengan schedule training di sini, untuk mengerjakan OpenCAD yaitu simulasi pit sampai ke bawah ini harus start model dulu. Nah, sementara kita belum akan belajar start model. Jadi kita akan membiasakan dulu beroperasi dengan Mindscape, membiasakan pandangan mata, membiasakan dengan menu-menu barnya, membiasakan dengan icon barnya dan lain sebagainya. Mungkin operasional mouse dan keyboard supaya terbiasa dulu, baru nanti akan masuk ke start model dan OpenCAD khusus untuk design plan. Nah, tetapi di kelanjutan dari basic Mindscape ini sebenarnya sudah kita akan menggunakan OpenCAD planning di dalam modul Mindscape. Ya, cuman operasionalnya kita belum akan menggunakan model. Oke, kembali lagi ke jendela Mindscape. Nah, untuk yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat ini contoh garis, contoh poligon dengan operasionalnya mulai dari drag, offset, project, kemudian convert ke line, convert ke polygon, connect, kemudian relimit, clipboard, trim, extend, dan serta delete segment, delete vertex, dan sebagainya. Itu sudah dicoba ya. Kalau sudah dicoba itu harus lancar, karena basicnya untuk pengoperasian OpenCAD itu hal-hal dasar yang saya ajarkan di video sebelumnya itu sudah harus familiar, sudah harus terbiasa. Nah, kali ini coba kita akan pindah ke modul. Jadi pindahnya bagaimana? Nah, pindahnya klik page, change product. Nah, ini kan ada Mindscape, OpenCAD, schedule, dan lain sebagainya. Kita pindah ke OpenCAD. Nah, masih sama, tampilan masih sama, cuman ini udah pindah ke OpenCAD. Lihat apa yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, di atas ini ada muncul tambahan menu bar, yaitu di strip design ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sekarang ini kan jadi 10. Kalau sebelumnya tadi berapa sebelumnya? Strip design section reserve. Kalau ini, kalau yang di Mindscape biasa, nah, cuman model dan grafik kan. Setelah setting itu hanya model dan grafik. Kalau di sini di OpenCAD, setelah setting model dan grafik itu ketambahan 3, kita strip design, section, dan reserve. Nah, oke. Kita masih dalam posisi current design file-nya di drawing ini. Coba kita cek. Nah, ini current-nya di drawing masih. Yang lain kita keluarkan aja dulu. Yang topografi 1 saya akan keluarkan. Nah, sekarang tinggal satu topografinya sama array design. Array design ini posisi drawing, kita mau menggambar, memodifikasi, dan macam-macam. Topografi kita perlukan tampilan di sini karena sebagai acuan. Begitu. Ini kenapa nggak tampak topografinya? Oh, karena memang kita di layarnya kita nggak ada ini di sini. Coba kita topografi yang aktif hanya BDY topo orig. Berarti ini yang merah ini hanya BDY topo orig. Kalau topo orignya kita geser ke kanan, kita apply, maka ini akan nyala. Nah, sementara kita belum perlu, ini kita matikan aja dulu. Nah, kita akan mencoba menggambar mungkin desain dari topografi tersebut, topografi yang ada tadi. Oh, sebelum ke desain, coba kita akan membuat kontur dulu mungkin. Kembali lagi kita ke ini, toponya kita keluarkan saja, kemudian kita current di topo. Nggak current juga nggak masalah sih sebenarnya.
Oke, kita attach lagi aja, enggak masalah. Nah, yang penting boundary-nya ini sebagai acuan. Oh, tampilannya di sini gitu. Tahu gitu. Kalau enggak ada boundary-nya agak repot. Nah, ini jadi nggak jadi saya detach ya, tetap posisi seperti ini aja. Tetap posisi seperti ini. Kemudian kita akan membuat kontur dari topo yang ini, yang topo orik ini kita bikin kontur. Nah, konturnya nanti posisi di mana? Konturnya ya tetap di topografi. Topo orik itu ada topo orik, ada boundary-nya topo orik, ada topo oriknya sendiri, berarti ini point. Ini sebenarnya bisa diganti point topo orik, tapi secara default aja kalau udah topo orik itu point aja. Tambah satu lagi nanti ada konturnya siapa? Konturnya topo orik. Cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya adalah seperti ini. Klik grafik. Nah, di sini setelah grafik ini langsung muncul kontur. Nah, kontur yang mau kita buat kontur dari mana? Apakah dari data? Kalau dari data ya jadi poin tadi, poin yang hijau-hijau tadi datanya. Cuman itu kurang bagus untuk kontur. Kalau dari desain file ya bisa juga yang sama. Ini desain file sama data. Kalau data dia akan muncul topo EGZPRN yang di luar, yang posisi di sini nih, yang posisi di di sini. Nah, yang posisi ini topo EGZ1PRN ini akan di load langsung dan dibuat kontur. Nah, di sini ini data ini muncul kan, topo EGZ-PRN sama kan dengan yang ini sama. Oke. Kalau desain file dia ngambil dari topografi, kemudian yang ini yang topo orik, yang hijau-hijau tadi itu ini. Nah, tapi kita untuk membuat kontur sebaiknya kita lakukan dengan dari triangle aja. Oh, satu lagi kelewat ini grid juga bisa kita bikin konturnya. Dari grid topografi GRD ini bisa. Nah, tapi kita nggak akan melakukan ini, kita sepakat pakai triangle aja. Jadi di mana? Masih ingat nggak posisi filenya untuk triangle yang topo yang mau kita triangle kan? Kalau bingung, buka ini dulu. Nah, triangle, oh saya mau membuat jadi ini triangle topografi, ada T topo orik, T topo oriknya ini mau saya bikin kontur. Nah, begitu. Jadi triangle-nya apa? T topografi, ininya T topo orik. Otomatis ketika ini misalnya di desain ya dia akan muncul ini topografi. Ini yang mana? Dia akan kalau di desain yang diklik ya yang ada di input ini pasti yang posisi di sini, pasti yang di sini. Nah, yang di sini nih. Kalau yang di triangle ini yang di input, kalau ini di list gini, listnya dibuka, ya yang muncul ya yang ini. Yang akan muncul adalah yang di sini, triangle yang baru ada tri topografi ya. Makanya di sini hanya muncul satu. Kalau desain file tadi kan banyak, desain filenya kan udah ada 4, 1, 2, 3, 4 kan. Jadi makanya di sini juga kalau diklik desain file di sini muncul 4. Nah, kita pakai triangle, oke, sepakat. Tri topografi, T topo orik, nah, sebenarnya ini. Oke, triangle. Nah, outputnya di mana? Kita taruh di topografi. Yang lain namanya BDY topo orik, CTI. Nah, ini kita edit aja. CNT artinya kontur. Konturnya siapa? Konturnya topo orik. Tipe interval, kontur intervalnya adalah 1 meter, kita isi aja. Jadi nanti kontur itu per 1 meter, 1 meter, 1 meter gitu elevasinya. Kemudian yang selanjutnya annotation frekuensi. Jadi biasanya di kontur itu kan ada angkanya itu. Angka elevasi itu loh, misalnya angka 5, 10. Nah, kalau setiap kontur dikasih angka, repot nanti malah tubrukan angkanya kita jadi nggak jelas, susah membedakan elevasi berapa. Nah, makanya ini saya bikin per 5 meter. Jadi setiap kelipatan 5 meter akan ada muncul anotasi frekuensi, yaitu muncul angka konturnya. Saya ganti 5. Ini pilih interval saja. Shade ini bisa shade rainbow kayak pelangi nanti. Itu bisa. Nah, legend itu di ini, tapi saya nggak usah pakai legendnya. Begini saja. Kemudian klik ini kontur, sudah klik domain yang di sini. Iya.
Domainnya kita kosongin saja. Limitnya, nah limit sebelumnya kan sudah pernah membuat sheet spec yang posisinya di sini, spec di sini. Nah, ini cari yang namanya sheet. Nah, sheet spec kita apa namanya? Ada default sama sheet oric. Nah, kita pakai sheet oric. Oke, minimum level maksimum nggak usah, biarkan saja. Kemudian display mayor contour. Mayor contour itu berarti kontur mayor, kontur yang setiap kelipatan 5 kan. Ini kelipatan. Jadi kontur mayor tuh ikut ini nanti setiap 5 meter jadi dia akan jadi kontur mayor. Nah, kontur mayornya kita warnai aja yang warna-warna agak enak, itu dark bintang. Ini kita mau cari yang mana? Saya senang dengan dark red. Oke. Yang minornya biasanya saya pakai charcoal. Nah, ini value contour pakai dark red juga biar sama, dark red. Oke, sudah terisi display. Nah, ini udah selesai. Pastikan cek lagi inputnya tritopo. Oke, beres. Output beres. Ulangi lagi dari tab kontur 15. Oke, beres. Ininya interval, domainnya kosong, limitnya sheet oric terisi, displaynya seperti ini. Kalau sudah yakin, oke, maka kita bisa buka di sini. Nggak usah attach. Kalau attach nanti double banyak. Oh iya, sebelumnya saya ingin setting ini dulu, setting layer ini, supaya nanti ada yang current layer, kalau yang lain dimatikan gitu. Caranya begini, setting, preference, toolbar option. Nah, ini kan cuman semua layer aja, cuman menampilkan ini, untuk menampilkan ini. Nah, write all layer on, ini kita on kan saja. Write all layer all off, itu kita on kan juga. Oke. Nah, ini muncul 2, dan kalau ini kita pencet nanti semua layer akan on. Misalnya di sini kebetulan cuma tes aja satu layer. Misalnya di sini ada tes, kemudian ada desain, ada apa-apa. Ini kalau ini dipencet, kalau yang ini dipencet, maka semua akan muncul di sini. Sebaliknya, kalau misalnya ini banyak layer, yang ini kita pencet, maka yang aktif hanya yang ditulis di sini, yang di current ini, yang lainnya akan non-aktif. Oke, sekarang kita masuk ke, saya mau lihat konturnya. Kontur tadi ada di topografi, CNT topo oric ini. Oke. Nah, ini kontur kita sudah jadi. Ya, konturnya sudah mendekati, ya sudah bagus karena ini pakai triangle. Coba nanti bikin kontur pakai grid, silahkan dicoba sendiri pakai grid. Hasilnya seperti ini atau tidak. Saya pernah mencoba, hasilnya ya beda karena grid tadi agak datar. Tidak sebagus ini. Kalau ini kan memang udah merepresentasikan topografi yang sebenarnya. Nah, begitu ya. Ini sudah, kontur sudah jadi, sudah siap. Nah, ini saya mau bikin desain. Oke, ini tesnya saya bilangin, saya bikin kontur di sini. Saya mau bikin ini kan masih tes tadi yang buat coret-coret tadi. Sekarang kita mau bikin boundary design. Nah, ini klik kanan di sini aja. Ini supaya kita current file, klik kanan, create. Nah, kita mau gambar apa? Ini BDY kerja gitu aja. Kita mau bekerja di situ, mau bikin ini original. Kita tidak ngomong ini taman batu bara atau apa. Kita hanya ngomong ini sebuah topografi. Kemudian saya mempunyai rencana untuk membuat bangunan, misalnya begitu, membuat bangunan atau membuat seperti lapangan atau workshop gitu, di kontur mana gitu, nanti kita pakai boundary kerja ini. Boundary kerja, oke. Nah, ini kan semua aktif layernya nih. Coba redesign, tes dan boundary kerja. Ada 2 layer, boundary kerja dan tes. Yang current di sini ini boundary kerja, maka di sini akan current boundary kerja. Ini tesnya tapi masih muncul. Nah, kalau manual mau menghilangkan yang
garis-garis yang ini, yang poligon yang putih ini mau kita hilangkan kan. Kalau manual begini, ini kita geser ke sini baru oke kan gitu. Nah, tapi kalau kita pengen yang aktif hanya BDY kerja, yang lain selain itu layernya tidak ditampilkan, tinggal klik yang ini. Nah, ini BDY kerja sudah aktif. Misalnya kita cari tempat yang datar, atau supaya ada volumenya cari tempat yang gunung aja. Kita mau motong gunung nanti, jadi area kerja di sini. Ini aliran air di sini, ini aliran air di sini, berarti kita amannya itu bikin workshop di atas sini, katakanlah begitu. Oke, kita coba pakai poligon aja ya. Klik, pastikan ini current BD-nya kerja. Pakai poligon, saya mau meratakan di elevasi sini. Cara cek elevasi gimana? Cara cek elevasi begini. Klik detail D, huruf D ini, klik pivot D ini, atau ini kiri ini elemen delete, elemen detail. Ini cek elevasi misalnya di sini. Nah, ini elevasi berapa? Oh, elevasi 45. Nah, kita acuannya elevasi 45. Tadi sempat dikatakan bahwa ada anotasi angka kontur, itu tinggal dinyalakan pakai yang ini, anotasi on atau off. Nah, oh ini 40, 45, ini 45. Ya, sepertinya kita akan motong di elevasi 45 saja supaya agak luas, karena kalau nanti terlalu naik juga sempit. 45 ini di sininya 45-nya mana? Ini. Itu atau cari area lain, coba kita cek dulu. Ini elevasi 25. Wah, ini bisa luas ini. Kayaknya bagus ini. Di sini nih. 25. Ya, ini bagus ini, ini bisa luas ini, bikin seperti workshop. Itu bisa di sini. Nah, kita pakai yang sini aja. Oke, kita acuan elevasi ini 25, terus yang tinggi ini ada 50, berarti 25 meter, enggak masalah. Nah, hanya untuk praktek aja supaya nanti kelihatan volume. Kita bikin ini through polygon, ini 25 acuannya di sini. Nah, berarti kita akan membuat desain atau mungkin boundary-nya di elevasi 25 itu aja. Itu juga boleh. Oke, enggak apa-apa. Berarti boundary-nya kita akan cek di sini. Ini kotak ke sini, dan ini. Oke, nah ini boundary kita. Boundary kita di sini kita mau cut di sampai elevasi 25. Nah, kebetulan 25 kan ini di bawah ini. Nah, 25 di sini. Jadi potong rata. Gunung itu kita potong rata supaya elevasinya menjadi 25. Gitu ya. Oke. Kalau begitu, ini ada beberapa cara sih sebenarnya, bisa dengan membuat desainnya dengan mengcopy kontur 25 ini, tinggal kita copy terus di triangle jadi nanti udah bisa untuk ngitung volume. Nah, tapi kita akan pakai dua cara. Pakai cara pertama yang ini dulu aja, yang pakai boundary. Nah, kita pengen motong ke 25. Nah, konsep berpikirnya adalah seperti ini. Misalnya kita punya gunung begini. Nah, ini misalnya elevasi puncaknya ini elevasi misalnya puncaknya elevasi berapa ini ya. Nah, ini puncaknya, kemudian ini bottomnya. Ini misalnya yang tadi kita pengen motong di sini. Katakanlah ini elevasi misalnya 50, kemudian ini 25, ini 0 misalnya begitu. Ya.
Ini untuk memudahkan kita pikir saja konsep software tadi, supaya nanti nggak cuman asal klik saja, tapi klik itu tahu maksudnya, kira-kira begitu. Nah, dengan seperti ini gunung kita mau datarkan di elevasi 25 karena kita mau membangun sesuatu, misalnya mau bikin bangunan, bikin kolam atau dan lain sebagainya di elevasi 25. Kalau di 50 kan berarti harus dipotong. Berarti nanti kan ada volume di sini, volume kita kan ini. Nah, ini volume kita yang merah ini. Ya, kita kasih warna hijau. Fill-nya warna hijau. Nah, ini kan volume itu sebenarnya kan begitu. Untuk mendapat volume yang hijau itu bagaimana? Mendapat volume yang hijau itu kan perhitungannya adalah ini, saya pakai warna biru. Nah, adalah ini kan surface, pakai surface yang ini. Aduh, biru, pakai surface yang ini. Ini surface top namanya, ya kan? Nah, surface yang biru ini surface top surface dengan ini surface yang kuning. Sorry, aduh, belok-belok. Nah, surface yang kuning. Surface top dengan dalam artian surface top yang biru ini menjadi top, surface yang kuning ini menjadi bottom. Nah, ini bisa dihitung volumenya. Volumenya ketemu yang hijau ini. Ini nanti akan ketemu volume berapa gitu. Volume. Nah, paham ya? Oke, ketemu volume. Setelah ketemu volume, nah ya udah kita mau kerjakan bagaimana untuk ngitung alat, pekerjaannya berapa lama, itu kan dari situ semua. Prinsipnya kan begitu. Nah, sekarang tahapan ini adalah kita menentukan top surface-nya kita sudah punya belum? Top surface yang biru yang saya maksud ini di dalam file Manscape ini tadi. Ayo, sudah punya belum top surface-nya? Nah, sudah. Top surface-nya ini top surface-nya ya berupa toporiknya kan begitu. Oke, terus top surface ini orik. Nah, terus bagaimana dengan bottom surface? Bottomnya yang warna kuning itu loh, itu bagaimana? Udah punya belum? Udah punya belum? Jawabannya sudah atau belum? Yang jawab sudah berarti salah. Jawabannya belum. Kenapa? Ya, inilah yang akan kita bikin. Kita itu mau membuat surface yang kuning ini supaya bisa menghitung volume. Nah, kebetulan ini kita targetnya di elevasi 25. Jadi surface-nya 25. Berarti kan nanti akan kita potong. Kita membuat surface di elevasi 25 seperti gunting, seperti pisau. Pisaunya itu lebar di elevasi 25 untuk motong si gunung. Untuk motong si gunung ini. Ini pisau 25, potong gunungnya. Jadi volume nanti. Nah, kita akan membuat pisau 25, pisau elevasi 25 di dalam Manscape. Nah, pisaunya mana? Ya ini yang boundary ini kita mau bikin pisau untuk ngiris. Nah, boundary-nya elevasi berapa ini? Coba kita cek dulu detail. Oh, malah bervariasi ini. Bervariasi. Caranya gimana supaya dia menjadi 25 semua? Bisa dengan begini. Elemen edit, elemen edit, ini diklik double. Ini diganti misalnya 25. Ini 25, kemudian diokekan gitu ya. Itu bisa. Tapi cara yang lebih cepat adalah pakai yang ini. Edit, tadi kan kita sudah belajar edit dan draw, edit drip. Nah, edit drip pakai yang ke bukan yang surface tapi yang elevasi berapa pengennya? Elevasi 25. Kita drip elevasi 25, density-nya udah 2 itu aja. Get apply. Nah, dia minta
select element to drag. Mana? Pilih yang mana yang mau di drag ini. Klik satu kali, kuning, oke. Nah, sekarang kita cek. Kita akan coba cek. Coba ini kok konturnya kita nanti kan vertexnya berapa ini? 4. Coba supaya lebih rapat. Saya coba ini kayak saya kecilin lagi, misalnya 0,5. Oh, nggak mau, berarti 1 berarti. Oh, tetap nggak masalah, nggak jadi masalah ini. Elevasinya sama semua kok. Jadi coba ini kita lihat. Nah, udah 25 semua kan dengan hanya sekali drag. Yang penting bukan di draw kalau begini. Kalau draw ya nanti akan dua, yang satu 25, yang satu yang file yang asli tadi. Kita pakai edit, tergantung kepentingannya. Kapan kita pakai edit, kapan kita pakai draw. Nah, ini sudah ini. Boundary kerja sudah ada. Nah, sekarang kita akan membuat ini untuk memotong. Ini kita triangle kan juga bisa. Jadi desainnya supaya bisa ini boundary kerjanya ini seperti ini, kita copy aja boleh nih. Atau ini bukan boundary kerja, langsung desain juga nggak masalah ini. Ini langsung jadi desain. Kita lakukan triangle. Ini tadi kan harus dalam bentuk yang top surface sudah jadi surface ini, yang bottomnya kan belum. Kita baru punya 25, makanya kita harus bikin triangle. Caranya model triangle design. Yang mana? Yang ini, yang BDY kerja ini kan. Nah, 3 kita 3 drawing, create 3 drawing. Drawing sudah ada, kita panggil 3 drawing, terus triangle-nya ini langsung BDY kerjanya kayaknya diganti desain aja ya, supaya kalau ini kita ganti desain aja. Ya, ganti nama tuh begini caranya, BDY kerja. Nah, di sini ada rename. Nah, ini langsung dibikin desain apa ya namanya, desain flat gitu, DGN flat. Nah, gitu. Oke. Nah, berubah 3 drawing ini ganti DGN flat. 3 drawing di sini T samain aja DG. Triangle-nya siapa? Triangle-nya DGN flat. Kita kasih warna magenta supaya nyolok. Nah, ini boundary-nya supaya nggak lari dari boundary, kita pick aja. Pick inclusive. Yes. Nah, kalau misalnya nanti satu kasus ternyata ini nggak bisa ini di pick, udah dipak pick, klik nggak bisa. Ya itu mungkin ini belum berupa poligon. Nah, contoh ini saya convert dulu sebagai poligon. Aduh. Nah, ini misalnya ini saya convert, edit, convert sebagai line. Nah, ini kalau itunya berupa line, nah ini nggak mau, padahal ini sudah saya klik di sini nih, klik kuning. Nah, nggak mau. Kenapa? Karena di sini berupa line, sehingga kalau ini nggak mau ya itu pasti line. Kita ubah dulu, edit, convert polygon. Nah, coba kita cek ini. Nah, kita ini udah polygon, baru kita pick dari sini. Mau sekarang. Nah, ID-nya nomor 27 kan ini. Coba cek kalau masih untuk meyakinkan.
Nih, nomornya 27 kan ID-nya. ID 27. Dia masuk ke sini 27. Yang di triangle yang luar apa dalam? Dalamnya. Berarti inklusif. Yes. Inklusif, ing kan di dalam. Oke, option yang ini dihapus saja, nggak usah. Boundary-nya udah ada kan? Nggak usah. Ini biar aja tetap 5. Sheet limitnya pakai sheet ori. Option. Kalau sudah yakin, cek semua sudah, oke aja. Untuk memastikan triangle itu ada enggak, kita attach saja. Kita attach triangle file, design drawing, next. Nah, ini finish. Nah, ada yang bolong, ini kenapa nih? Ya memang kadang bolong ini. Supaya nggak bolong, bagaimana? Nah, itu ada triknya juga. Ada triknya, dibikin grid supaya nggak bolong. Nah, kalau bolong ini kan kurang sip. Nah, caranya gimana? Kita bikin garis saja. Kita bikin garis gini. Nah, kita bikin garis ini. Klik. Tuh. Coba sekali lagi. Kita bikin garis. Kok nggak mau ya? Oh, ini harusnya desain flat. Sorry. Tadi berubah nama ya. Ini kita giniin. Klik. Nah, ini sekarang kita setting dulu, ini dibikin 25. Edit drag ke 25. Oke. Pastikan ini elevasinya 25 semua. Oke, kalau sudah, kita copy ke, coba dulu. Misalnya kita copy array. Oh, bukan. Kita edit copy multi. Start pick point. Ini angle-nya pick angle, sudutnya ke sini berarti. Oh, repeat. Misalnya ini mau berapa? Misalnya mau 5 gitu. Coba. Sampai sini 5. Edit, copy, kalau long apa ya? Long ini. Copy long 50. Oh, tidak berhasil. Kita akan pakai itu. Kita pakai edit yang ini aja, yang copy yang paralel itu apa ya? Nah, ini paralel, ini bisa ini. Jadi di paralel ini edit, copy, paralel, klik ininya double. Nah, dia keluar jarak ini. Nah, kita kasih jarak misalnya per segini aja ya, kira-kira 80 meteran gitu, segini. Berapa? Nah, misalnya ini kita bulatkan aja 100, boleh kah? Replication-nya misalnya kita 5. Klik sini. Oh, belum nyampe. Ini misalnya klik 15. 15 ini tahunnya gimana? Nah, ini klik ininya udah 15. Kelebihan nih, yang kelebihan berapa? 1 2 3 4 5. Berarti cukup 10. Edit, copy, paralel. Kita ulangi lagi, ada kesalahan tadi. Ini 80 saja. Ini sini 10. Nah, atau 10 tambahi 13 ini. Oh, 12. Nah, oke. Kalau udah begini, udah pas, enter. Select element to copy. Mana yang mau di copy? Ini aja, klik double ini. Nah, coba cek dulu. Gini.
Oh, udah pas. Ini kita relimit. Yang di luar boundary kita ini kita hapus. Delete outside, klik enter ya. Ini kita klik poligonnya. Nah, beres kan sudah. Nah, sekarang baru kita model, kita triangle lagi dengan yang sama ini tadi. Oke, ini kita okekan saja, tidak masalah. Nah, kita attach lagi. Oh, masih bolong. Kenapa bolong ini ya? Oh, ada yang belum beres ini, ada yang belum beres. Oh, ini masih 0. Ini harusnya gini, ini kita drag, edit. Aduh, kita blok dulu kuning warnanya, kita edit, drag 25. Oke. Nah, oke, sudah nggak masalah. Kita ulangi model triangle ini. Oke, ini sudah. Kita buka filenya. Kita buka. Nah, ini masih bolong juga ternyata. Masih ada yang bolong. Nah, kita yang arah ke sini. Yang arah ini. Ya, ini supaya nggak bolong ya kita harus bikin satu garis lagi yang di sini. Gini. Nah, ini yang ini kita copy ya ke bawah. Edit, copy, paralel. Kita kasih cat 100 saja. Nah, ini ya. Oke, kalau oke enter, ini diklik double. Nah, sudah. Sekarang ini untuk supaya aman, ini kan masih elevasinya kan masih 0 ini. Udah blok aja semua begini. Edit grip ke 25. Coba kita cek. Kita relimit lagi, kita delete yang di luar boundary. Sudah. Baru kita triangle lagi. Oke. Coba kita loading triangle-nya. Masih bolong apa enggak? Oh, masih bolong. Ini karena memang kurang rapat. Di sininya nih harusnya rapat sekali sehingga ini enggak bolong. Kalau bolong ini memang tapi nggak jadi masalah kok. Nanti kalau prakteknya desain ini nggak akan ada bolongan seperti ini. Nah, ini ada bolong sedikit, nggak jadi masalah. Nanti sambil kita belajar kalau untuk yang desain. Kalau intinya ini bolong, kenapa? Karena ini sangat jarang-jarang sekali. Kalau rapat, dia nggak akan bolong seperti ini. Misalnya rapat per 5 meter gitu nggak akan bolong, karena di sini kan 5 ini kan 5 meteran. Gitu ya. Oke. Yang penting ini sudah ada surface-nya. Nah, kita sudah punya surface yang ini. Surface yang bottom kuning, cuman kan belum dipotong. Kalau yang kuning ini kan udah dipotong. Dipotong benar-benar pas di toponya, pemotongan dengan topo. Kalau yang kita buat ini kan masih keluar. Jadi dia masih sampai luar-luarnya gunung. Nah, coba kita tampilkan gunungnya. Triangle gunungnya kita tampilkan.
Nah, ya kan? Bisa potong sampai sini kan? Nih, yang mau kita pakai nanti kan yang ini aja, area yang ini. Nah, ini. Area ini yang akan kita potong. Yang luar ini ya kepotong juga ini. Nah, ini karena boundary kita di luar kan, berarti dia kepotong elevasi 25 ini kan tadi. Kita nanti mau potong di sini, pakai di sini. Ini belum kita potong, artinya masih garis itu masih dari ujung sini sampai ujung ke sini. Gitu ya. Oke. Sekarang kita akan memotong desain ini. Pisaunya ini akan kita potong supaya posisinya sesuai dengan boundary. Jadi kalau di stakeout orang survei, di stakeout di lapangan, boundary-nya di mana mulai motongnya supaya elevasinya 25 itu on position. Kalau seperti ini kan susah. Elevasi 25-nya di mana? Itu susah nanti. Boundary-nya di sebelah mana gitu. Oke. Kita akan melakukan pemotongan. Caranya bagaimana? Ini kita hide dulu. Nah, ini kan surface. Ini surface. Surface-nya di mana? Semua di triangle. Ada di triangle drawing. Triangle drawing ini yang flat design ini. Dan triangle topografi. Nah, ini adalah perpotongan dari apa ini? Titik di sini nih. Titik di sini. Titik di sini. Titiknya kita profil aja. Titik di posisi yang warna saya kasih warna oranye. Nah, perpotongannya kan di sini. Di sini sama di sini kan. Ini perpotongan antara, ayo, perpotongan antara surface yang biru atau surface topo dengan surface kuning. Surface bottom yang elevasi 25. 25 ini kalau kita pisau ini buat motong si gunung ini, maka akan ketemu di titik-titik yang di dalam oranye ini, di dalam lingkaran oranye. Nah, berarti ini adalah perpotongan dari topoorik, tritopoorik, triangle-nya ya, karena ambil yang surface dengan design flat yang ini. Gitu. Oke, mari kita potong. Caranya begini. Taruh di ini, dibuka di sini, di triangle file ini posisi terbuka. Kemudian ada gambar palu. Kita pencet. Nah, muncul begini. Kita mau cari perpotongan garis. Perpotongan garis berarti ini intersection line. Intersection line. Inputnya siapa? Topnya adalah topo. Ori. Bottomnya siapa? Bottomnya ya yang kita desain tadi. Design flat. Nah, ini outputnya kemana? Outputnya ke drawing aja ya. Ke drawing. Berarti ini line intersection aja, line in saya singkat. Line intersection itu adalah garis perpotongan. Saya kasih warna magenta saja. Ini kita potong, oke. Topnya adalah topo, bottomnya desain, akan kita taruh di drawing. Nanti ini berupa garis, perpotongannya warnanya magenta. Kita okekan saja. Nah, coba kita panggil di sini layarnya, line intersection. Nah, ternyata ini perpotongannya. Nah, ini perpotongan yang garis-garis ini perpotongan. Oke, ini kita edit saja. Mungkin ini kita mau bikin desain. Tadi desain apa? Desain flat. Ya, desain flatnya sudah oke. Nah, kita kopikan ke desain flat saja. Yang ini yang kita copy. Wah, banyak sekali. Nah, ini sebenarnya kan sama dengan konturnya.
kontur 25 ya. Iya kan? Dia akan berlimpit dengan kontur 25 daripada kita ngopi ini susah-susah. Karena harus ngedit setelah ngopi kan, ini kan banyak banget ini. Nah, ini kan banyak, ini sendiri, ini cuman potongan ini sendiri. Nanti ini harus nyambung dengan ini. Sambung pakai edit, ini pakai connect ini. Kan lama. Daripada lama, tapi konsepnya ngerti, perpotongannya adalah seperti ini. Daripada lama, saya mau pakai yang ini aja. Nah, mau pakai kontur 25 mana konturnya ini. Nah, kontur 25 ini kita klik sampai kuning, baru edit, copy, duplicate. Oke. Kita matikan. Nah, sudah tercopy di sini. Nah, supaya bagus kita ganti ukurannya agar gede, tampak besar. Nah, warnanya juga sepertinya kurang mencolok. Kita ganti warna magenta. Nah, tadi posisi ngopi, edit, copy, duplicate itu otomatis dia tercopy ke posisi current ini, posisi current kita bekerja. Ini masih ada tulisannya mau dihilangin juga boleh. Ini klik ini, edit, elemen edit, atribut. Atribut di sini ada annotation string. Nah, ini kosong, kita kosongin aja annotation string. Apply, oke. Nah, udah nggak muncul dia anotasinya. Ya, kalau mau enak tinggal kita sambungkan aja. Ini tinggal kita convert ke edit, convert ke polygon. Nah, jadi deh. Nah, ini kan polygon ini. Ini kita sekarang mau potong yang di luar desain ini, di luar boundary. Boundary kita mau bekerja kan yang ini, yang hasil perpotongan tadi. Hasil perpotongan ini boundary-nya. Kita nggak mau kerja di sini. Kerja di sini. Itu nggak akan kerja di sini. Di sini juga enggak. Kita hanya akan bekerja di area sini. Oke. Maka di luar garis pink ini akan kita potong. Cuman ini kan masih berupa poligon. Nah, ini poligon kan. Kalau poligon itu kita potong, nanti dia akan mengikuti ya, dia akan berlimpit dengan poligon yang dalam ini. Untuk menghindari hal tersebut, kita convert dulu ke line. Ini yang boundary luar ini kita convert ke line. Kita pastikan sudah berupa line atau belum. Oh, sudah berupa line. Nah, beres. Sekarang tinggal kita potong. Kita potong yang luar desain kita potong. Edit, relimit, clipboard, delete outside. Enter. Ini kita klik. Nah, beres sudah. Inilah desain. Nah, setelah ini desain terbaru, kita update lagi, triangle lagi. Drawingnya desain flat, oke, sama tree drawing sama. Nah, boundary-nya yang berbeda. Tadi boundary-nya kan yang di luar, sekarang boundary-nya yang ini. Yes, option oke. Langsung oke saja. Apply. Nah, coba kita lihat tree drawing-nya seperti apa. Nah, sudah begini kan. Nah, ini kayak gini nih, ya ada error sedikit ini, tapi nggak masalah, aman aja. Sejauh ini masih aman. Nah, ini kan desain, ibaratnya desain. Jadi nanti kalau misalnya kita mau nambang, mau apa, itu juga sebenarnya seperti ini aja. Bedanya kalau nambang kan ada slope. Nah, nanti slope akan kita pelajari belakangan. Yang penting ini kita tahu konsepnya dulu. Ini berarti desain flat-nya, flat di 25. Kemudian yang satunya tadi, ini kan ada topo. Nah, ada topografi begini. Nah, ini udah. Jadi tinggal stack out aja ke lapangan. Teman-teman survei tinggal stack out ke lapangan menggunakan boundary yang ini. Beres sudah. Nah, ini saya transparankan. Nggak mau.
ini aja. Yang penting kita sudah tahu ya semua boundary-nya di sini. Nah, ini akan kita potong sekarang. Ini udah dipotong ya, udah dipotong. Nah, kemudian kita akan menghitung berapa volumenya untuk memotong ke elevasi 25 di daerah sini. Caranya bagaimana? Ini kita sembunyikan dulu. Nah, kita hanya aktif ini. Kita akan reserve triangle cut and fill saja. Volume juga bisa, cut and fill juga bisa. Kita coba dengan cut and fill dulu. Input polygon. Desain file mana? Poligonnya yang mau buat perhitungan mana? Ya poligon yang ini kan, yang desain ini. Berarti kita langsung elemen ID-nya ini kita klik kanan, pick. 1416 polygon name misalnya ini RL 25 atau apa ya, DGN flat gitu aja. Drawing dia otomatis nih. Topnya di topo kan, tree topo ori. Bottomnya adalah di tree topografi, tree drawing DGN flat. Nah, ini tabel file output. Ini input, output, ini kontrol. Polygon ini sebagai kontrol input juga sih dalam hal ini. Outputnya kita pengen tahu berarti volume DGN flat. Nah, biar sama. Ini juga DGN flat namanya. Kenapa? Karena ini yang kita hitung ini desainnya ini kan RL25. Jadi supaya sama. Nanti desainnya namanya DGN flat. Desain di sini DGN flat, di sininya volume misalnya volume desain 1. Ya, bingung nanti nggak nyambung. Tadi kita mau cari volume yang desain flat yang mana, ternyata dinamai desain 1. Makanya penamaan di sini cukup penting. Di sini desain flat udah sama ya. Oke, ini sama, sudah apply. Agak lama proses perhitungannya. Oke, sudah selesai close. Coba lagi kita dengan reshape yang triangle volume biasa. Nah, hampir mirip dengan yang tadi. Ini poligonnya kita input, poligonnya DGN flat juga. Drawing, topnya topografi, bottomnya drawing, topnya toporik, bottomnya desain DGN flat. Setnya nggak ada, samping ya. Outputnya ini volume DGN flat. Ini yang tadi harusnya volume cut fill, volume CF harusnya. Yang ini volume polos, berarti nggak apa-apa. Ini kita kasih volume flat biasa aja, atau yang sana tadi kita rubah aja. Ini volume vol CF gitu. Vol CF line. Oke. Yang ini volume polos, volume biasa. Yang vol CF itu volume cut fill sesuai namanya sini. Nah, oke, sudah. Ini kita apply. Sudah oke, masih lari ya orangnya. Nah, oke. Apa ini? Info. Nah, ini langsung ketemu volume. Kalau yang volume biasa ini langsung ada infonya. Volumenya berapa ini? 6 juta. 6.063.100. Areanya luasnya 52 hektar kan begitu. Nah, ini yang sebenarnya hasil dari perhitungannya di sini. Tabel, dia kan tadi tabel, masuk tabel file di sini. Coba tabel ke generate. Nah, ada vol CF. Nah, yang vol biasa itu kita coba tampilkan. Nah, ini yang tadi yang sempat tampil 6.063.000, areanya 52 hektar. Bottom elevasi, nah ini kok 24, harusnya 25. Nah, kemudian yang vol CF, yang CF kita view kan. Nah, di sini bedanya ada cut, ada fill. Nah, ini pasti ada fill karena tadi yang triangle-nya kan nggak sempurna, ada yang
motong-motong apa gitu. Ini ada volume, cuman volumenya kan nggak seberapa, cuman 25 kubik aja. Plan area 5265. Yang tadi, yang satu tadi 5273 ya, beda sedikit kan, ada perbedaan sedikit, 5273 sama 5265 gitu. Secara volume kita perhatikan volumenya cut aja 6.055.000. 6.055.000. Oh, kenapa bottom filenya 24? Karena ini ya, ini ada filenya di bawah 25, tapi sebenarnya di 25. Nah, ini 6.055.000. Kalau yang vol ini biasa, sebentar sorry. Nah, yang ini 6.063.000. Nah, 63.000 sama 55.000, jadi ada selisih 8.000. Nah, yaitu memang beda metode perhitungan, akan ada beda perhitungan gitu. Nah, terus caranya ini kan susah, ini mau ngopi-ngopi supaya bisa di copy ya, kita ekspor. Ini generik, ini kita ekspor vol DCN, ini kita ekspor aja, klik di sini, kita ekspor pakai ini, ekspor, klik Excel. Ini biar vol DCN flat, di sini disamakan aja outputnya, kita samakan, output headernya centang, sini klik kanan, row, fill down, udah oke aja semua begini, baru di oke. Itu sudah terekspor. Yang kedua yang vol CF, ini kita ekspor juga, Excel, DGN vol CF, DGN flat. Nah, ini diganti tambahi vol CF, output header ini F6 dihapus dulu karena beda, kolomnya beda. Ini F, taruh sini, klik F6, klik kanan row, kembali lagi klik kanan row, kita isi kolom lagi. Nah, ini lebih banyak, beda dengan yang tadi. Ini kita oke kan. Nah, udah ke ekspor. Posisinya di mana? Posisinya ya di sini, klik training di Excel. Nah, ada dua kan, nih, ya saja. Nah, kalau mau membandingkan dengan Excel kan enak gitu. Nah, yang satunya vol CF, yes. Nah, ini misalnya saya copy luas dan volume. Nah, di sini ini luas, volume. Oh, kebalik, volume, luas. Ini selisih berapa nih? Nah, ini selisihnya, ini kurang ini 7.300. Luasnya selisih 0,08 hektar atau sekitar 800 meter ya. 0,08 hektar itu kan kali 10.000. Kali 10.000 itu jadi meter persegi, berarti kan cuma 800 meter selisihnya. Gitu. Nah, ini analisanya begini. Jadi sudah ketemu. Kalau kita mau ngekat itu ya 6 juta itu. 6 juta itu nanti pakai alat apa, mau pakai PC berapa, biayanya berapa, itu ketemu semua. 6 juta kubik. Nah, satu lagi ini untuk tambahan, setelah kita mau bikin toponya, topo setelah topo akhir, situasi terakhir ketika kita nanti desain ini kita jalankan, kita berasumsi, beranggapan atau kita bayangkan bahwa desain ini sudah kita lakukan, kita sudah melakukan cut, melakukan pemotongan dengan alat. Nah, itu nanti toponya seperti apa toh, kan gitu. Nah, ini kita update toponya. Oke, sekarang kita copy topo aja. Ini garis ini sebenarnya bisa kita delete. Kita mau delete yang warna putih ya, misalnya warna putih, ini kita delete. Caranya begini, ini kita select, nah gitu, kita select ini,
kita klik kiri double klik ya. Kita cari yang warnanya putih. Nah, kita delete saja, oke. Nah, sekarang kita bikin desain file baru lagi. Ini bikin layer baru, topo akhir misalnya gitu, topo akhir flat atau topo flat gitu, topo flat misalnya gitu ya. Oke. Ya, ini kita copy boundary-nya, kita blok. Kalau ngeblok ini pakai shift, tekan shift terus begini. Nah, edit, copy, duplikat. Oke. Nah, loh, belum aktif ya. Topo flat. Kok nggak mau di copy ini? Kita keluar dulu. Nah, ini kita edit, copy, duplikat. Coba. Nah, sudah tercopy ini. Topo flat, DKN flat. Nah, posisi semua nggak aktif, yang aktif hanya topo flat, tapi ternyata di sini udah ada, berarti sudah di copy. Nah, sekarang kita tampilkan topografi. Nah, kita mau ngopi data topo ini, kita copy ke topo flat, nanti kita update. Nah, ini berarti yang merah dulu kita copy, merah dulu kita copy. Ini yang dark red ya, pastikan semua terselect. Ini kuning, edit, copy, duplikat. Nah, kita copy. Sekarang yang warna abu, charcoal. Oke, edit, copy, duplikat. Nah, sudah copy semua. Coba toponya kita matikan. Ini toponya kita matikan. Pastikan sudah mati. Oke, ternyata sudah tercopy semua. Nah, ini kita mau menghapus di yang dalam. Yang dalamnya ini jadi kita hapus. Kan setelah di-cut kan ini dalamnya ini terhapus. Dalam boundary ini kan kepotong ini. Nah, kita hapus saja. Edit, relimit, clipboard, delete inside. Kita delete di sini. Nah, sudah terdelete kan. Oh, ini ada sedikit yang ganggu ini. Ini kita delete manual saja. Delete. 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 Oke, ini kan sudah toponya kan seperti ini, terpotong begini kan. Nah, ini topo flat, topo akhir. Kenapa di copy ya? Kalau nggak di copy nanti yang topo yang asli tadi kehapus, repot. Nah, ini coba kita triangle lagi. Kita akan triangle top design drawing, topo ya namanya, topo flat, tree drawing,
T3 T topo. Nah, nggak usah, poligonnya nggak usah, hapus saja, klik sini F6. Nah, warnanya kita kasih warna misalnya warna cair. Ini biar aja seperti ini, cair topo flat. Oke. Nah, kita panggil triangle hasil perpotongan kita, T3 drawing T topo flat. Oke, inilah triangle-nya. Nah, udah terpotong kan? Konturnya saya matikan dulu. Ini, nah, ini awalnya gunung, kita potong di RL25. Nah, seperti ini untuk topo update-nya. Nah, setelah itu kita bisa misalnya bangun kantor dan lain sebagainya, itu kan bisa kita rencanakan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, terus kayak sepertinya masih ada tampilan yang kurang pas di sini. Kalau hanya seperti ini kan jelek ya, toponya flat kok seperti ini, tengah bolong gini kan nggak ada konturnya kan, rasanya sebenarnya sudah bisa dipakai seperti ini kalau orang yang ngerti. Cuman kalau nanti dipakai untuk peta mau cetak gitu kan sepertinya kok kurang pas ya, kurang pas gitu. Ini bisa kita create kontur lagi di sini. Nah, dengan grafik kontur triangle, kita hanya mau ngontur yang di dalam sini, yang di dalam poligon ini, di dalam yang kosong warnanya itu, yang warna kosong. Tree inputnya adalah tree drawing, T topo flat, oke, topografi, kontur, topo outputnya adalah di drawing juga. Nah, terus kemudian sebentar, ini topo limitnya ada nggak ya, domain clipping. Nah, ini bisa. Ini nanti keluarnya di topo flat juga, atau bikin kalau mau aman bikin topo flat. Ini CNT, tambahi CNT. Kontur topo flat gitu ya. Ini kan desain sebenarnya. Kontur topo flat. Kemudian outputnya kontur topo flat, dari topo flat itu kan yang ini 15, oke, tetap sama aja. Berarti di sini nggak usah dibatasi, jadi semua kita triangle. Kalau tadi mau yang dalam doang, ini dibatasi pakai boundary, tetapi di sini harus eventnya harus dicentang, Di sini pakai desain flat itu atau topo flat, nggak usah pakai CNT, itu aman, nggak apa-apa. Nanti akan nambahi di tengah ini, akan terisi. Tapi takutnya nanti lupa mencentang event ini hilang semua, ya udah kita bikin file baru aja, CNT topo flat, domain limit sheet orig, udah display seperti ini aja, sama kita oke kan. Nah, kita lihat CNT topo flat. Oh, masih kosong. Kenapa kosong? Karena memang tadi kan terlalu jauh ini. Jaraknya di sini kan terlalu jauh, jadi dia kosong. Dan ini elevasi 25 semua, rata ya memang kosong. Nanti nggak jadi masalah sih sebenarnya seperti ini. Nah, karena memang iya sih ini 25, semua 25, kontur 25, nggak ada beda tingginya kan, ya kosong otomatis begitu. Kira-kira begitu ya. Mungkin untuk tutorial yang kedua ini masuk ke OpenCAD ya. Ini sampai di sini dulu. Silahkan nanti diikuti, disimak kalau sambil melihat video, sambil nonton videonya, nanti kalau perlu dicatat
supaya kalau ada yang lupa prosesnya tidak harus mencari-cari di video, tetapi kita sudah punya catatan. Nah, tolong setelah melihat video ini dipraktekkan, bikin seperti file di video ini persis. Kalau sudah berhasil artinya itu tidak ada proses yang salah, dan diulang-ulang yang penting supaya prosesnya tidak lupa, supaya konsep software ini kepegang di dalam angan-angan kita. Ya, mungkin itu. Kita lanjut di sesi berikutnya. Mungkin untuk sesi yang ini cukup sekian dan terima kasih.